Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Dalam kesempatan kali ini saya Ilyas akan menceritakan kisah pertobatan Abdullah bin Mubarak. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggalan berita terupdate dari kisah-kisah video menariknya dari channel saya ini. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe di channel saya ini, dan bagi sahabat yang telah mengklik video ini, terima kasih banyak. Kisah pertobatan Abdullah bin Mubarak. Kecintaannya pada seorang kekasih membakar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu dia menjadi seorang yang sangat dekat dengan kekasih sejatinya. Inilah kisahnya. Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak lahir pada tahun 118 Hijriah atau 736 Masehi. Ayahnya berasal dari Turki sedangkan ibunya dari Persia. Dia adalah seorang ahli hadis terkemuka dan wali Allah yang sangat terkenal. Abdullah belajar di bawah bimbingan beberapa orang guru, baik yang berada di Masr maupun tempat lainnya. Dan dia sangat ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain gramatika dan kesusastraan. Abdullah bin Mubarak juga dikenal sebagai seorang saudagar kaya yang banyak memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Dia meninggal dunia di kota Hit, sebuah kota yang terletak di tepi sungai Efrat pada tahun 181 Hijriah atau 797 Masehi. Banyak karyanya yang mengenai hadis yang masih kita jumpai hingga sekarang ini. Cerita tentang pertobatan Abdullah sangatlah menarik untuk disimak. Dulu Abdullah bin Mubarak sedemikian tergila-gila kepada seorang gadis dan membuat dirinya terus-menerus berada dalam kegundahan. Suatu malam di musim dingin, dia berdiri di bawah jendela kamar kekasihnya sampai pagi, hanya karena ingin melihat wajah sang kekasih, walau untuk hanya sekilas saja. Salju turun sepanjang malam itu. Ketika azan subuh terdengar, Abdullah mengira bahwa itu adalah azan Isya. Waktu fajar menyingsing, baru Abdullah sadar betapa terlena dirinya dalam merindukan kekasihnya itu. Wahai putra Mubarak yang tak tahu malu, di malam dingin ini engkau dapat tegak berdiri sampai pagi hari karena hasrat pribadimu. Tetapi apabila seorang imam salat membaca surat yang panjang, engkau menjadi sangat gelisah. Abdullah berkata kepada dirinya sendiri. Sejak saat itu Abdullah bertobat dan menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian sempurna kebaktiannya kepada Allah sehingga pada suatu hari ketika ibunya memasuki taman, dia melihat Abdullah tertidur di bawah rumpun mawar, sementara seekor ular dengan bunga narcissus di mulutnya mengusir lalat yang hendak mengusiknya. Setelah bertobat itu, Abdullah meninggalkan kota Merv dan untuk beberapa lama menetap di Baghdad. Di kota inilah dia bergaul dengan tokoh-tokoh sufi. Dari Baghdad dia pergi ke Mekah, kemudian kembali ke Merv. Penduduk Merv menyambut kedatangannya dengan hangat. Kemudian mereka mengorganisir kelas-kelas dan kelompok studi pada masa itu. Di Merv ada dua aliran Islam dan Abdullah menjadi tokoh yang dapat diterima oleh kedua aliran tersebut. Masing-masing aliran itu mengakuinya sebagai anggota mereka. Di kota Merv, Abdullah mendirikan dua sekolah untuk kedua aliran tersebut. Setelah itu dia berangkat ke Hijaz dan untuk kedua kalinya menetap di Mekah. Di kota inilah dia mengisi tahun-tahun kehidupannya secara berselang-seling. Tahun pertama menunaikan ibadah haji, tahun kedua
pergi berperang dan tahun ketiga berdagang. Keuntungan dari berdagangnya itu dibagikan kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan. Abdullah juga biasa membagi-bagikan kurma kepada orang-orang miskin, kemudian menghitung biji buah yang mereka makan. Siapa di antara mereka yang paling banyak memakannya, diberinya hadiah 1 dirham untuk setiap bijinya. Sangat teliti dalam kesolehannya. Suatu hari dia mampir di sebuah warung, kemudian pergi sholat. Sementara kudanya yang berharga mahal menerobos ke dalam sebuah ladang gandum. Kuda itu ditinggalkannya, dan dia meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki. Mengenai hal ini, Abdullah berkata, "Kudaku telah mengganyam gandum-gandum yang ada pemiliknya." Pada peristiwa lain, Abdullah melakukan perjalanan dari Mas ke Damaskus yang jaraknya sangat jauh untuk mengembalikan sebuah pena yang dipinjamnya dan lupa mengembalikannya. Sebagai tokoh sufi dan wali Allah yang sangat besar, Abdullah bin Mubarak juga dikenal sangat manjur doanya. Salah satu contoh dikisahkan pada suatu hari Abdullah tiba di sebuah tempat. Mengetahui kehadiran sang tokoh, orang-orang di tempat itu segera mendatangi seorang lelaki yang buta kedua matanya. "Mintalah kepadanya segala sesuatu yang kau butuhkan," kata salah seorang di antara mereka kepada orang buta tersebut. Si orang buta segera menemui Abdullah, kemudian berkata, "Doakanlah kepada Allah agar dia mengembalikan penglihatanku ini." Abdullah menundukkan kepala dan berdoa. Seketika itu juga orang buta itu dapat melihat kembali. Kemudian kejadian yang ajaib lagi, yakni melihat malaikat bercakap-cakap. Pada waktu Abdullah tinggal di kota Mekah, setelah selesai menyempurnakan ibadah haji, ia merebahkan diri di Hijr Ismail. Antara tidur dan jaga, dia melihat 2 malaikat turun dari langit. Salah satu di antara malaikat itu bertanya, "Berapa orangkah yang telah datang untuk menunaikan haji pada tahun ini?" "Ada 600.000 orang," jawab temannya. "Di antara semuanya, berapa orangkah yang ibadah hajinya diterima?" Tidak ada seorang pun. Mendengar isi percakapan kedua malaikat tersebut, tubuh Abdullah bergetar. Dia lalu berseru kepada 2 malaikat itu, "Apa? Tak ada yang diterima?" Mereka telah datang dari pelosok-pelosok yang jauh dan dari setiap lembah yang dalam dengan susah payah. Mereka melintasi padang pasir yang sangat luas, tetapi semuanya itu sia-sia. Salah satu di antara malaikat itu menjawab, "Ada seorang tukang sepatu di kota Damaskus namanya Ali bin Muwafaq. Ia tidak jadi datang ke sini untuk menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya telah diterima oleh Allah dan segala dosanya telah diampuninya." Setelah mendengar hal itu, maka berangkatlah Abdullah ke Damaskus untuk menemui lelaki yang bernama Ali bin Muwafaq. Setibanya di kota tujuan, dia segera mencari orang yang dimaksud. Berkat perjuangan yang gigih, akhirnya Abdullah bertemu juga dengan Ali bin Muwafaq. "Aku ingin berbicara denganmu," kata Abdullah. "Silakan berbicara," jawab Ali bin Muwafaq. "Apa pekerjaanmu?" "Membuat sepatu." Abdullah menceritakan pengalamannya kepada Ali bin Muwafaq seputar percakapannya dengan malaikat. Setelah itu, dia mendesak agar segera mengisahkan perihal naik hajinya yang dibatalkan. Ali bin Muwafaq lalu menceritakan bahwa dirinya telah 30 tahun bercita-cita hendak menunaikan ibadah haji. Dari pekerjaannya membuat sepatu itu, dia telah berhasil menabung uang sebanyak 350 dirham. Dia lalu bertekad akan pergi ke Mekah pada tahun ini juga. Suatu hari, istri Ali yang sedang mencium harum daging panggang dari rumah sebelah memohon kepadaku agar memintakan daging bakar itu sedikit. Kisah Ali.
Ali pun lalu mengetuk pintu si tetangga dan menerangkan hal yang sebenarnya. Tetapi si tetangga malah tiba-tiba menangis. Kepada Ali dia menjelaskan bahwa anak-anaknya sudah 3 hari tidak makan, dan yang sedang dibakarnya adalah daging bangkai keledai yang ditemukan di pinggir jalan. Lalu dia mengatakan bahwa daging tersebut hanya halal untuk diri dan keluarganya karena dalam keadaan darurat, sedangkan untukmu tidak halal, tutur Ali bin Muwaffaq. Ali sangat sedih mendengar cerita tetangganya itu. Maka seketika itu juga tabungan yang berjumlah 350 dirham diserahkan semuanya kepada sang tetangga yang sangat miskin tersebut. Malaikat-malaikat itu telah berkata dengan sebenarnya, dan penguasa kerajaan surga Allah Subhanahu wa taala benar-benar adil dalam pertimbangannya. Kata Abdullah setelah mendengarkan kisah yang dituturkan Ali bin Muwaffaq tersebut. Demikian kisah dari Abdullah bin Muwaffaq yang telah mendapatkan hidayah dari Allah karena beliau pada saat itu benar-benar merasakan ada yang salah pada dirinya, sehingga beliau mengkaji diri dan menyadarkan dirinya sendiri terhadap apa yang sedang dilakukannya ternyata salah dan keliru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.